mungkin teman-teman siapa tahu ya ada yang udah pernah baca, udah pernah ngerjain TKP. Di sini aku nggak jelasin apa sih TKP itu, tapi langsung ke tipsnya. Nah, tips dari aku bisa di screenshot atau dicatat. Mohon maaf, tenggorokannya gatal. Yang pertama itu baca terlebih dahulu pertanyaan di akhir. Biasanya kalau TKP itu kan berupa soal cerita ya, kayak panjang banget, kayak cerpen isinya malah paragrafnya. Nah, kita mending baca kalimat terakhirnya, baca kalimat pertanyaannya di akhir. Tujuannya apa? Tujuannya biar otak langsung fokus ke jawaban yang paling ideal. Nah, ketika kita sudah baca kalimat terakhir, baru kita baca secara ringkas apa sih yang dibahas di kalau apa soalnya, apa sih konteksnya nih, ngomongin apa sih gitu. Tapi yang pasti kita perlu hook, hook itu kayak apa ya? Penarik perhatian dalam soal. Itu yang pertama. Yang kedua, ambil pokok pikiran dari soal untuk bisa memahami narasinya. Yang sudah aku jelasin tadi, ketika sudah selesai baca pertanyaan di akhir, baca lagi ringkas soalnya secara lengkap, ambil pokok pikirannya biar kita bisa paham apa yang sedang dibahas dalam soal tersebut. Dan terakhir, cari sikap yang sesuai, yang ideal dengan sikap yang mencerminkan integritas. Nah, sikap yang sesuai ini menyesuaikan soal ya. Nanti ada kayak topik tentang teknologi informasi, maka sikap yang paling sesuai itu yang kayak gimana terkait dengan gotong royong atau toleransi. Nanti sikap yang sesuai kayak gimana. Nah, di sini sikap yang sesuai aku breakdown lagi jadi 3 poin. Yang pertama, posisikan diri kalian menjadi ASN, aparatur sipil negara yang idaman dan ideal. Jika ada konflik antara kepentingan pribadi kayak mau pulang cepat, atau sedang capek, atau mungkin ada urusan keluarga yang enggak urgent-urgent banget, dibandingkan dengan adanya kepentingan negara atau pelayanan publik yang lebih urgent, maka ya sudah jelas kita pilih yang kedua, lebih memprioritaskan kepentingan negara dan layanan publik. Yang kedua, fokus ke efektif dan keberlanjutan. Nah, jawaban yang baik tidak hanya menyelesaikan masalah saat itu juga, tapi juga mencegah masalah untuk terulang atau masalah sistemik. Jadi, kita bisa mencari solusi yang bisa berlaku untuk ke depannya. Satu solusi untuk berbagai masalah itu efektif kan ya. Dan terakhir, hindari opsi yang terlalu pasif atau terlalu agresif. Yang pasif tuh yang kayak gimana? Yang pasif tuh ya kayak tidak melakukan apa-apa, menunggu arahan, hanya apa ya, ya pasif, nggak aktif gitu ya. Nah, kalau agresif tuh yang kayak ini, opsi seperti melaporkan ke atasan tanpa adanya usaha sendiri. Itu agresif tuh. Nah, itu biasanya skornya menengah. Sama juga kayak opsi yang menegur dengan keras di depan umum. Biasanya skornya juga rendah. Nah, kita tuh cari yang asertif, tapi tetap solutif. Asertif itu apa? Asertif itu eh, kita berupaya untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan porsinya. Misal kita sebagai staff, ada teman kita punya problematik lah. Teman kita itu malas-malesan atau menyelewengkan dana, anggaran, dan lain-lain. Nah, kita pertama-tama adalah menegurnya terlebih dahulu. Sebagai sesama staff, kita bisanya menegur terlebih dahulu. Setelah itu, kalau masih terindikasi melakukan hal yang sama, baru dilaporkan, dicatat, atau dilaporkan ke platform atau ke pihak yang berwenang. Itu asertif. Berikutnya, nah ini, strategi pengerjaan berdasarkan kategori soal TKP yang pertama. Pelayanan publik itu kuncinya di kepuasan masyarakat dan keramahan sesuai SOP. Tipsnya, kita pilih jawaban yang menunjukkan sikap membantu secara tuntas, cepat, dan tanpa diskriminasi. Jika ada aturan yang dilanggar, pilih yang tetap melayani tapi tetap mengedukasi aturan tersebut. Tetap kita cari solusi jalan tengahnya, asertif tadi kan ya. Yang kedua, profesionalisme. Nah, kuncinya di profesionalisme itu tanggung jawab tugas dan kita bisa mengukur skala prioritas mana yang lebih penting untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nah, tipsnya adalah pilih jawaban yang menunjukkan gangguan pribadi tidak boleh mengganggu performa kerja. Jika ada tugas mendadak saat ingin pulang, tugas mendadak yang benar-benar urgent itu ya, maka kita harus menyelesaikan tugas tersebut atau pastikan tugas selesai sebelum melakukan hal lain. Itu idealnya. Yang ketiga, jejaring kerja. Kuncinya di kerjasama, sinergi, gotong royong, dan berbagi informasi. Nah, tipsnya di sini, itu pilih jawaban yang menunjukkan sikap terbuka, komunikatif, dan mampu menggerakkan tim, mampu mengorganisir orang lain, mampu meyakinkan orang lain. Jangan jadi individualis, karena ASN itu harus bisa berkolaborasi dan membangun kepercayaan dengan rekan kerja, baik di instansi sendiri maupun di instansi lain. Yang keempat, sosial budaya. Sosial budaya ini kuncinya adalah toleransi dan adaptasi. Di sini kita pilih jawaban itu yang menunjukkan sikap apresiatif, mengapresiasi terhadap perbedaan, menghargai, menghormati. Perbedaannya berupa suku, agama, dan ras. Dan kemampuan beradaptasi di lingkungan baru, baik di tempat kerja baru, di unit kerja baru gitu ya. Nah, hindari opsi yang bersifat eksklusif atau hanya mau bergaul dengan kelompok sendiri. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kuncinya di efisiensi dan inovasi. Pilih jawaban yang menunjukkan kemauan untuk senantiasa belajar menggunakan teknologi terbaru untuk mempermudah pekerjaan. Kalau konteksnya di kita mungkin menggunakan teknologi AI ya, apapun platformnya kayak GPT, Gemini, Cloud, dan lain-lain.
DeepSeek misal juga. Nah, jangan pilih opsi yang manual kalau sudah ada opsi digital yang lebih efisien, yang hemat waktu, hemat biaya. Yang terakhir yaitu anti radikalisme. Nah, di sini kuncinya adalah integritas negara dan keberanian untuk melaporkan hal-hal yang janggal, yang tidak sesuai. Di sini kita tipsnya pilih jawaban yang mencerminkan kesetiaan pada Pancasila dan NKRI. Jika ada rekan yang terpapar paham radikal, maka pilih tindakan yang proaktif. Nah, di sini proaktif itu berupa melaporkan ke pihak berwenang atau atasan. Tapi walaupun terkesan agak agresif, tetap harus melaporkan dengan sesuai dengan prosedur organisasi. Kebalikan dari proaktif itu reaktif. Kalau proaktif itu kita ibaratnya kayak mencegah sebelum mengobati. Kita mencegah gerakan atau paham tersebut menyebar sebelum mulai menyebar kemana-mana. Kalau reaktif itu nunggu pahamnya menyebar, nunggu ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan baru ditangani. Nah, ini tabel ringkasan dari apa yang aku sebutkan tadi tentang kategori dan kata kuncinya. Berikutnya kita sudah pretest. Oke, teman-teman mungkin bisa dibuka Tosca-nya. Di situ sudah ada menu untuk pretest. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau ada kendala, sampaikan di sini ya. Hmm. Sorry, baru buka cek nih. Belum bisa. Pretestnya itu, buka ini, buka menu pembelajaran hari ini. Habis itu diklik tuh kayaknya ada ini, ada pilihan buat pretest sama post test. Nah, jujur teman-teman, aku juga belum pernah lihat tampilannya di menu peserta ya. Soalnya di aku itu kan tampilannya sebagai pengajar di aplikasi. Iya, di web sih. Di web bisa, aplikasi bisa. Harusnya ketika awal daftar atau dibantu sama adminnya untuk ini diarahkan buat, oh ini aplikasi, oh ini post testnya gitu ya. Ada yang sudah gitu. Oh, baik, baik. Ada yang bawa laptop nih, bawa. Ada yang pakai laptop gak ini? Oh ya, mungkin bisa bantu sharing. Siapa tahu bisa aku bantu arahin ya. Ngobrol langsung share screen aja. Ayo, siapa yang mau share screen tadi? Winca. Gimana guys? Belum ketemu? Ada yang mau bantu share screen?
Udah kak, udah besar bisa kak. Oh ya, Iya, kayak gini kak tampilannya. itu di pertemuan buka. Pertemuan. Oh ini. Ya, ada respon nggak tuh? Masih loading kak, bentar. Oh, masih oke. Oke, tunggu dulu. Websitenya Telkom. Gini kak. Oh, oh, kelas developer ya. Kalau brand bimbel Iya. tadi apa? Ini. Oh, yang tadi. Iya. Ya, apa tadi? Apa? Ya, aku nggak brand. Oh. Hmm, kalau kelas bimbel, kelas ya, kelas. Iya, di alumni. Di kelas-kelas yang aku Kelas. hanya betul-betul verifikasi. Oh, sama ya. Online, online. Online kalau diklik gimana? Ini masih Oh, loading. Oh oh. nggak bisa. Hmm. Tapi, aku mau nanya dulu deh. Sebelumnya udah pernah dipakai belum Toskanya ketika bimbel sebelumnya? Enggak, kalau bimbel sebelumnya nggak pakai Tosca. Wah, pakai apa emang? Eh, pakai soal dari tutornya biasanya. Oh, kertas. Oh, bikin sendiri tutornya atau gimana ya? Iya biasanya. Ya udah. Jadi teman-teman biar untuk efektivitas pembelajaran ya. Aku sebenarnya juga udah ngambil soal dari Toskanya, tak pindahin ke Canva. Nah, di situ ada soal dan pembahasan, cuman ya ini. Jadi teman-teman kayak langsung tahu tuh soalnya apa, jawabannya apa, pembahasannya apa gitu. Jawabannya apa gitu. Gak apa. Nanti berikutnya ini deh tak benerin biar eh, ada kayak seakan-akan kayak kuis ketika Zoom. Jadi malam ini langsung aja nggak apa ya. Semoga tidak mengurangi esensi pembelajaran ya. Nah, nah, gitu. Aman, aman. Kalau aman klik satu. Klik satu. Iya, nanti bagi teman-teman yang masih terkendala, masih bingung, silahkan tanya ke adminnya ya. Mbak, Mbak apa namanya? Mbak Alvina kalau nggak salah. Mana sih share? Nah, oke. Kelihatan ya? Oh ya, disclaimer dulu. Ini aku tipe ini yang aja tuh. Kalau misal teman-teman ada yang ditanyakan, langsung potong aja nggak apa-apa. Nggak perlu nunggu dipersilakan, oke? Ketika ada yang ganjil, ada yang mau dikonfirmasi, langsung aja nanya. Kak, izin tanya. Atau kalau mau apa? Nggak mungkin bisa raise chat lah. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama. Oh, panjang. Anda baru saja menyaksikan video YouTube, video pada kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dalam video ini, Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah ancaman di ruang digital, mulai dari penyebaran hoax hingga radikalisme berbasis digital. Presiden meminta publik mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Sebagai ASN, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini eh, untuk cara ngajarku ya, aku tuh ngasih poin, ngasih penanda warna hijau untuk pilihan-pilihan yang poinnya tuh 3, 4, sama 5. Sementara untuk pilihan-pilihan yang poinnya 1 sama 2 itu kan rendah ya. Aku kasih warna merah. Harapannya apa? Biar membentuk pola pikir teman-teman kalau oh, jawaban yang hijau yang benar tuh kayak gini, oh yang salah, yang kurang tepat, kurang ideal tuh yang merah kayak gini. Karena menurutku nggak apa selagi kalian nilainya 3, 4, 5 tuh aman. Masih masih aman lah, masih oke lah. Jangan sampai pilihannya 1 atau 2. Tuh. Oke, langsung aja ke pilihan yang pertama. A. Tetap aktif di media sosial dan membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme. Ini poinnya 4.
Yang B, lebih mawas diri dan turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Ini poinnya 5, paling tinggi. Yang C, menghindari media sosial karena takut terpapar radikalisme, itu poinnya 1. Yang D, fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah melawan radikalisme, poinnya 3. Dan yang E, menggelar diskusi dengan teman sesama ASN agar bisa deteksi dini jika ada teman yang terpapar, poinnya 2. Yang poinnya 5 dulu ya. Poinnya 5 karena apa? Karena dia proaktif, mawas diri, dan ikut membantu mengedukasi masyarakat. Ikut apa ya? Ikut, dia udah proaktif, dia mawas diri, ada kesadaran buat dirinya sendiri, dan dia menghimbau atau mengajak kepada masyarakat, kepada orang lain, oh ada loh radikalisme digital, kita harus hindari itu, kita harus waspadai. Jadi ada action yang dilakukan di diri sendiri dan kepada orang lain. Nah itu yang poinnya paling tinggi. Diikuti dengan yang poinnya 4, tetap aktif dan membentengi diri. Ini poinnya 1 poin lebih rendah daripada yang B karena yang B itu lebih unggul di kata-kata membantu mengedukasi masyarakat. Jadi yang terdampak bukan cuma diri sendiri, tapi juga orang lain. Sebaliknya, yang poinnya 1, itu yang C ya, menghindari media sosial karena takut, itu poinnya jelek ya, karena cenderung pasif. Jadi bukannya mengedukasi diri, terus membentengi diri sendiri dari adanya ancaman seperti itu, malah menutup diri dari teknologi, menghindari media sosial. Kan ya buat apa? Sekarang kan kita pasti tiap hari buka HP, tiap hari buka medsos. Nggak mungkin. Gitu. Nah, untuk yang 3 sama 2, yang 3 ini lebih oke ya dibanding yang 2, karena yang 3 ini lebih eh sebagai ASN itu kan bare minimumnya mendukung upaya pemerintah. Apalagi yang melawan radikalisme, yang tindakan yang positif. Tuh. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu. Ini aku sekalian bahas. Jadi teman-teman silakan buat diskusi. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada yang mau dikonfirmasi silakan disampaikan. Ya. Nomor 2. Karena wah disclaimer juga ya karena kita metodenya kayak gini mungkin nanti kita tepat waktu aja jam 20, jam 21, jam 9 malam kita cukupkan karena kalau malam-malam pasti udah nggak efektif ya. Teman-teman perlu istirahat, saya juga perlu istirahat. Oke, lanjut. Wah, ketutupan nih. Bentar. Ya. Nah, Anda tergabung dalam grup WhatsApp yang saat ini sedang ramai oleh isu yang mengarah ke ajaran, ujaran, kebencian pada etnis tertentu. Pada awalnya ada salah satu anggota grup yang memberikan pesan broadcast ke grup, kemudian ditanggapi oleh sebagian besar anggota di grup WhatsApp. Di awal dengan diskusi, kemudian berakhir dengan keluarnya hujatan pada etnis tertentu. Dalam situasi ini, apa sikap Anda? Nah, untuk apa tadi ya? Untuk tips yang membaca pertanyaan, membaca kalimat tanya di akhir, itu sebenarnya 50-50 ya. Kadang worse, kadang enggak. Karena kadang pertanyaannya begini tuh, kalau kalimat terakhir tuh. Dalam situasi ini, apa sikap Anda? Jadi kita harus mengetahui apa sih konteks cerita apa dalam soalnya, apa sih yang diomongin dalam soalnya. Oke, yang A tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi dan hanya menjadi silent reader di grup WhatsApp tersebut. Poinnya 2. B langsung keluar dari grup WhatsApp karena konten yang dibahas tidak sesuai dengan marwah Palestina. Poinnya 1. C tidak langsung percaya pada informasi yang di-share oleh anggota grup dan mencari tahu kebenaran info yang di-share di grup WhatsApp di kanal berita terpercaya. Poinnya 3. Mencoba menguji kebenaran informasi yang dibagikan. Oke. Kan berusaha melakukan cooling down agar pembahasan di grup tidak semakin panas. Itu poinnya 4. Yang E, menguji kebenaran informasi yang dibagikan dan mengingatkan anggota grup untuk tidak tergesa-gesa dalam mempercayai informasi yang beredar dan menguji kebenaran informasi terlebih dahulu serta tidak tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Nah, aku jelasin ya di sini. Yang poinnya paling tinggi dulu yang 5. Dia poinnya paling tinggi karena ini kan topiknya tentang teknologi informasi ya. Di ASN itu ada yang namanya digital ethics. Di pelatihan dasar CPNS ada yang namanya digital knowledge synthetics. Artinya apa? Di masa sekarang emang banyak tuh informasi yang berseliweran yang kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Nah, salah satu sikap yang harus ditanamkan adalah bersikap skeptis terhadap informasi yang beredar. Salah satunya yang kayak cerita dari soal ini ya, ada broadcast tertentu yang mengarah ke kebencian. Kita cross check benar gak ini? Masa uh, informasi kayak gini seenaknya di share, harusnya kan di cross check dulu. Nah, makanya yang paling tinggi poinnya itu yang mencari tahu kebenaran atau menguji kebenaran. Ini kan karakteristik yang poinnya tinggi 3, 4, 5 atau C, D sama E itu kan sama-sama punya upaya untuk mencari tahu kebenarannya. Makanya dia poinnya paling tinggi.
Nah, untuk yang E itu paling tinggi karena yang pertama dia udah mencari tahu kebenaran, menguji kebenaran informasinya, kemudian dia mengingatkan anggota lain untuk tidak langsung percaya, serta tidak melakukan respon yang berlebihan yang mengarah pada ujaran kebencian. Lengkap tuh. Kemudian yang D itu satu tingkat lebih rendah dibanding yang E. Biasanya ini sih, kalau gampangannya ya, yang kata-katanya lebih panjang tuh pokoknya gede gitu biasanya. Tapi harus dicek dulu, Ki, ini jawabannya berbobot atau muter-muter kok. Nah, gitu. Simpel teman-teman, TKP itu. Oke, 3, 4, 5 udah aku bahas. Yang A sama B. Nah, yang A sama B ini sekilas teman-teman baca pasti merasa, oh ini nggak, pasti nggak ideal nih. Harusnya nggak kayak gini nih jawabannya. Jangan yang A tuh tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui. Hanya menjadi silent reader. Idealnya nggak jadi silent reader. Idealnya nyari klarifikasi, nyari informasi yang benar gitu. Apalagi yang B langsung keluar dari grup WhatsApp. Lah, dikira apa? Baperan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nomor 2, aman. Bisa diikuti. Ya, lanjut ya nomor 3 ya. Oke, nomor 3. Anda memiliki seorang teman yang dulunya merupakan simpatisan HTI. Bla, bla, bla. Apa sikap yang akan Anda ambil? Kalau kita harus ambil sikap. Anda mengetahui bahwa pemerintah telah membubarkan HTI pada 17 Juli 2017 lalu karena dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Saat ini, teman Anda masih intens menyisipkan narasi-narasi propaganda tentang konsep HTI di postingan media sosialnya. Teman-teman tahu HTI itu apa? Siapa yang tahu HTI? Coba, siapa yang tahu HTI? Komen di chat. Biar nggak ngawang-ngawang. HTI itu apa sih? Ada yang tahu HTI? Nggak apa, jangan takut. Nggak tahu. Oke, yang lain. Satu lagi, biar aku lanjut nih. Ada yang tahu nggak HTI itu apa? Iya betul, Hizbut Tahrir Indonesia. Ya, itu kan singkatannya ya. Jadi HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia itu salah satu organisasi keagamaan. Aduh, organisasi keagamaan yang punya paham cukup radikal, cukup ekstrim. Mereka itu berkeinginan untuk mengganti apa ya, mengganti sistem negara dari yang kita jalani saat ini menjadi sistem keagamaan yang bisa dibilang kalau diimplementasikan maka akan mencederai nilai-nilai yang sudah dibangun oleh para tokoh pendiri bangsa. Kan negara ini kan bukan cuma milik satu agama doang kan ya. Banyak agama, banyak suku, banyak bangsa disatukan jadi satu, bukan dikuasai oleh satu agama tok gitu. Yang kurang lebih seperti itu teman-teman konteksnya. Nah, saat ini di soal ini ya, saat ini teman Anda masih intens menyisipkan narasi-narasi propaganda tentang konsep HTI di postingan media sosialnya. Oh, berarti ini terkait tentang dengan apa? Radikalisme. Apa sikap yang akan Anda ambil? Ya, A. Membuat postingan tandingan di media sosial saya seputar bahayanya konsep yang ditawarkan HTI karena mengancam persatuan dan menyindir teman saya agar dia sadar. Itu poinnya 2. Yang B. Membloknya di media sosial agar tidak terpengaruh propaganda tentang HTI. Yang C, tidak tergesa-gesa merespon dan mengamati lebih lanjut. Jika masih dilakukan secara konsisten, baru saya tegur dan saya ajak berdiskusi kontra HTI secara bil hikmah. Bil hikmah itu dengan bijak. Yang D menegurnya secara langsung dan menyisipkan pemahaman kontra HTI bil hikmah. Nah, dengan bijak saat berdiskusi. Yang E, meninggalkan komentar di postingan teman saya berupa narasi kontra HTI secara bil hikmah. Nah, oke, dari sini sebenarnya teman-teman mungkin bisa langsung identifikasi mana yang ideal, mana yang enggak ya. Ya pasti yang enggak ideal tuh yang membuat postingan tandingan sama yang membloknya. Baperan banget. Kenapa harus kayak gitu? Karena kita punya cara counter, cara melawan yang lebih elegan. Ya, yang pertama, jangan langsung, jangan langsung apa ya, merespon yang berlebihan. Salah. Yang benar yang ini, yang di mana secara langsung. Dan menyisipkan teman-teman kontrak GTI ini kayaknya emang perlu keras sih. Perlu keras biar enggak kebelasan, biar nggak diterusin. Biar nggak diterusin sifat-sifat intoleransinya. Gitu ya. Bagus sebenarnya yang C, yang tidak tergesa-gesa merespon itu juga nilainya tinggi sih, pokoknya tinggi sih. Dia mau nggak mempermasalahkan ketika teman-teman lebih berpihak atau prefer ke C ataupun ke D, nggak apa nggak masalah aman aja. Yang penting teman-teman bisa membedakan mana yang ideal, mana yang ideal dan mana yang tidak. Yang pasti aku harapanku teman-teman nggak milih yang A ataupun milih yang B, gitu aja ya. Oke, nomor 3 ada yang ditanyakan atau aman? Oke, kita lanjut dulu sampai nomor 5.
Ya, yang nomor 4. Oke, sebagai seorang calon ASN, bagaimana Anda akan menyikapi isu radikalisme berkenaan dengan kekhawatiran adanya ekspansi ideologi transnasional radikal? Wah, apa nih maksudnya di ekspansi ideologi transnasional radikal? Ekspansi berarti kan penyebarluasan ideologi, cara berpikir transnasional. Nah, transnasional itu berarti yang berlaku secara nasional ya. Nah, aku cross check deh. Transnasional. Transnasional adalah oh, transnasional itu melampaui negara itu sampai luar negeri. Jadi kayak apa ya ideologi terorisme yang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia gitu tuh maksudnya. Dan radikal. Bagaimana Anda akan menyikapi isu tersebut? Nah, yang A, isu radikalisme adalah permasalahan yang baru saja terjadi. Sebaiknya diadakan kajian khusus. Poinnya 3. Yang B, Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Poinnya 5. C, calon ASN proaktif mencari berita tentang radikalisme dan dibagikan di sosial media agar masyarakat waspada. Yang D, ideologi dan pemahaman radikalisme akan berkurang apabila masyarakat diberikan pendidikan tentang anti radikalisme. Secara menyeluruh, yang E, meminta pemerintah agar menjaga kedaulatan negara dari adanya pemahaman radikalisme. Nah, nah, di sini aku mau highlight dulu yang tidak ideal, yang poinnya 1 sama 2. Yang satu dulu, yang satu itu kenapa poinnya 1? Yang kenapa poinnya 1? Karena terlalu pasif. Kenapa enggak mengupayakan dari diri sendiri dulu? Kenapa langsung melemparkan ke negara, ke pemerintah? Itu, itu ya catatanku buat berikut-berikutnya ya. Tadi kan sudah aku sampaikan di awal, kita harus yang ya, tidak boleh terlalu pasif maupun tidak boleh terlalu reaktif, berlebihan menanggapinya. Kemudian yang paling tinggi itu yang B. Nah, kenapa yang B jadi paling tinggi? Itu karena ideologi radikal itu kan udah pasti tidak cocok diterapkan. Yang satu-satunya ideologi yang cocok dan sudah diterapkan, yang harus selalu dilestarikan, itu kan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu mampu menyatukan berbagai keragaman di Indonesia. Terbukti dari eh, penerapannya dari sejak kemerdekaan sampai sekarang kan nggak berubah-berubah. Betul. Ya ada satu dua upaya untuk mengganti, tapi tetap bisa bertahan sampai sekarang, tetap bisa relevan sampai sekarang. Itulah kenapa yang Pancasila, yang menyebut Pancasila untuk menangkal isu radikalisme itu poinnya paling tinggi. Itu ya. Nah, aku jujur kurang tahu kenapa yang C poinnya 2. Tebakanku karena ketika kita nyari info tentang radikalisme, itu kan secara nggak langsung kita udah sebenarnya ikut stres ya, walaupun levelnya nggak tinggi ya. Terus ketika kita bagikan di media sosial, agar masyarakat waspada itu secara tidak langsung kita ikut menyebarkan terornya. Kita ikut menyebarkan rasa kekhawatiran, rasa takut kepada masyarakat. Kita malah ikut menyebarluaskan hal yang sebenarnya nggak usah di-share. Itu tebakanku ya. Ini kalau teman-teman ada opini sendiri ya, silakan. Tapi itu tebakan lagi teori, asik teori. Kenapa yang C poinnya 2? Gitu ya. Lanjut yang nomor 5. Nah, ini pakai tips yang ini ya, yang baca pertanyaan akhir dulu, 1 atau 2 kalimat itu sudah cukup. Kita mulai baca pertanyaan yang mulai nih. Saat ini di bidang yang Anda pimpin ada staf yang Anda curigai sudah terpapar pemahaman radikalisme. Wah, langsung nyangkut nih. Ada, oh kita sebagai pimpinan ya, kita sebagai pimpinan ketua tim lah istilahnya. Kita punya staf, kita punya bawahan yang kita curiga dia punya pemahaman yang eh, melenceng, pemahaman radikalisme. Bagaimana sikap yang sebaiknya kita ambil? Sini, 5. Yang A, mengusulkan kepada bagian kepegawaian agar memberhentikan saja staf tersebut. Poinnya 1. Yang B, mengajak staf tersebut untuk berbicara secara personal dan menanyakan mengenai kecurigaan Anda agar mendapatkan klarifikasi. Poinnya 5. Yang C, menjadikan bahan obrolan di kantor agar staf tersebut meninggalkan pemahaman radikalisme. Poinnya 2. Merapatkan dengan bidang yang lain mengenai tindakan yang sebaiknya diambil. Poinnya 3. Yang E, melaporkan kepada bagian kepegawaian agar kecurigaan Anda dapat di apa, ini ya, ini bukan aku yang typo ya, ini aku kopas dari toskannya, dapat diurusi dan ditindaklanjuti gitu ya. Oke, pembahasannya gini, kita tadi menangkap titik KP itu kita harus
perhatiin kita tuh di soal sebagai siapa sih, perannya apa sih, apakah cuma staff, apakah ketua tim, apakah direksi atau apa ya jabatan-jabatan penting yang mampu mengambil keputusan makro, keputusan besar bagi perusahaan atau bagi instansi gitu ya. Di sini kita sebagai ketua tim. Ketua tim itu sebaiknya membangun hubungan personal yang baik dengan stafnya, dengan anggotanya. Di sini, makanya di sini yang paling tinggi poinnya itu yang nomor 5 karena instead bukannya menegur dengan keras, memberikan sanksi gitu, langsung memberikan sanksi, tapi kita membangun chemistry, membangun hubungan yang baik dulu dengan orang tersebut karena seperti kita tahu orang kalau merasa nggak nyaman untuk berkomunikasi kan pasti lebih tertutup ya. Sementara kalau kita rangkul, kita ajak ngobrol, kita buat dia nyaman, dia pasti lebih terbuka, lebih nyaman, enjoy ketika berkomunikasi dengan kita. Apalagi sebagai ketua tim itu salah satu skill bagi teman-teman mungkin ya, skill bagi leader, leader itu ya, bukan bos, beda, beda tuh. Jadi aku harapannya teman-teman nantilah semoga depannya bisa menjadi leader yang baik. Amin. Nah yang B poinnya 5, kemudian yang hmm, mendapatkan yang lain. Oke. Nah yang oke lah yang paling ideal yang B, yang lebih rendah poinnya itu yang E sama yang D. Kemudian yang paling rendah itu yang A, mengusulkan kepada kebagian kepegawaian agar menghentikan saja staf tersebut. Ini terlalu agresif, ya, terlalu agresif, tidak ideal. Makanya poinnya 1. Sama juga yang C ya, menjadikan bulian, menjadikan pegawai tersebut sebagai yang dibully. Itu poinnya 2. Nggak baik ya teman-teman ya. Oke, dari nomor 1 sampai 5, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita break dulu 1 menit ya, ntar ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut nomor 6. Ya, kalau tadi kita 1 sampai 5 tuh rasanya kayak lebih banyak bahas tentang radikalisme ya, topiknya. Ini nomor 6 ini tentang sosial, tentang toleransi. Suatu hari terjadi musibah di mana salah satu tetangga yang berbeda agama dan keyakinan dengan Anda terkena bencana longsor. Kejadian ini membuat tetangga Anda tersebut kehilangan tempat tinggal. Sebagai bagian dari masyarakat pada lingkungan tersebut, sikap yang akan Anda lakukan adalah A. Saya yakin solidaritas dan masyarakat sangat tinggi sehingga sudah banyak warga yang akan membantu memperbaiki rumah warga yang terkena longsor. Poinnya 1. B. Saya akan ikut membantu kegiatan dengan memperbaiki rumah tangga tersebut dengan segenap tenaga dan materi yang saya miliki karena tindakan ini adalah bentuk toleransi umat beragama. Poinnya 2. Yang C, saya akan mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar untuk ikut menyumbang agar dapat membantu meringankan beban tetangga yang terkena musibah. Poinnya 3. D, saya akan mengingatkan ketua RT setempat untuk memberikan bantuan kepada tetangga yang terkena musibah. Poinnya 4. D, saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dengan menyisihkan sedikit uang dari gaji saya dan turut mengajak masyarakat agar turut memberikan sumbangan tentunya dengan dikoordinir oleh ketua RT. Poinnya 5. Oke, di sini kasusnya adalah dari tetangga yang agamanya beda kena bencana. Oke. Sikap yang ideal dilakukan adalah yang E, paling tinggi yang E ya. Ikut berpartisipasi, terus ikut ngajak masyarakat. Itu kan 1 dia partisipasi, jadi kan ada kemauan dan upaya dari diri sendiri. Kemudian dia mengajak masyarakat 2. Dan yang ketiga dia sebagai warga biasa nih, ini kayaknya nggak disebutkan sebagai ketua RT, berarti sebagai warga biasa. Sebagai warga biasa berarti kita manut sama pemimpin yang ada di situ, yaitu ketua RT. Gitu ya. Itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi berikutnya itu yang D sama yang C. Nah, sebenarnya yang B itu juga masih ideal sih, tapi kayak dia poinnya 2 ya. Jadi aku kasih warna merah, jangan dipilih. Pokoknya di sini itu lebih ditekankan toleransi dan sosialnya. Ada apa ya? Ada keinginan dari diri sendiri, keinginan dari diri sendiri sama mengajak orang lain. Nah, yang paling rendah itu yang A.
Aku yakin juga teman-teman pasti pas baca, oh yang A ini kayak terlalu pasif ya. Oke, lanjut nomor 7. Anda baru saja pindah ke suatu tempat kompleks perumahan dan melihat anggota keluarga Pak Andi yang merupakan tetangga dekat Anda kerap dikucilkan dari pergaulan sekitar. Bahkan Anda merasa anggota keluarga Pak Andi tidak dianggap oleh tetangga sekitar karena perbedaan agama yang dianut. Wah, tidak akan ada perbedaan agama. Berarti di sini tentang toleransi. Sikap Anda yang A, menerima Pak Andi dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaan. Poinnya 2. Yang B, menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. Poinnya 1. C. Menerima Pak Andi dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasinya. Poinnya 3. D. Menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman agama sebagai suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Poinnya 5. Yang E. Menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Andi dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut. Poinnya 4. Yang di sini yang paling tinggi poinnya itu yang D. Keberagaman itu pasti tidak terhindarkan ya teman-teman. Pasti ada di antara tetangga itu yang beda agama lah. Nggak usah jauh-jauh, pasti beda suku juga pasti ada tetangga yang orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Madura, orang Sulawesi dan lain-lainnya. Kalau di sini kan perbedaan agama. Sama aja sama-sama keberagaman. Harusnya bisa diterima dengan baik tanpa ada membeda-bedakan, tanpa ada diskriminasi. Makanya di sini yang paling ditekankan dalam toleransi itu yang menyadarkan tetangga sekitar bahwa keberagaman agama itu hal yang tidak perlu dipermasalahkan selama tidak mengganggu dan tidak merugikan orang lain gitu. Sama kayak yang ya kurang lebih menyatukan tetangga agar memberikan kesempatan untuk tinggal. Hmm, oke. Sebenarnya yang paling buruk pilihannya itu yang B. Sama yang A. Yang A itu juga orang baik kita menerima tapi malah menyarankan untuk membatasi. Harusnya kan kita dibolehin aja selama nggak merugikan siapa-siapa ya silakan gitu. Yang nomor 8. Wah panjang nih. Kita langsung ke kalimat dua kalimat terakhir lah di sini. Banyak dosen dan mahasiswa yang terpapar pandangan ekstrem tersebut. Ada banyak dosen dan mahasiswa yang terpapar pandangan ekstrim. Jika Anda diposisikan sebagai seorang pimpinan dari sebuah kampus, langkah awal yang Anda lakukan untuk memerangi paham radikalisme tersebut adalah melakukan rekomendasi, melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga. Poinnya 3. B. Menyarankan mahasiswa untuk lebih serius mempelajari ajaran agamanya masing-masing. Poinnya 1. C. Menunggu laporan terkait indikasi radikalisme pada lingkungan kampus, lalu mengambil tindakan lebih lanjut. Poinnya 2. Yang D itu melakukan pemetaan dan pencegahan pejabat struktural kampus, tenaga pendidik atau dosen, dan tenaga kependidikan dari pandangan ekstrim atau berideologi radikal. Poinnya 5. Yang E melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Poinnya 4. Oke, di sini itu kita sebagai apa pimpinan sebuah kampus. Bayangin ya kayak rektor atau wakil rektor atau ya rektor ya. Satu-satunya kegiatan, satu-satunya langkah yang paling tepat dari pilihan-pilihan ini itu adalah yang D, melakukan pemetaan dan pencegahan staf-staf kita dari pandangan ekstrim atau ideologi radikal. Kemudian juga yang ideal juga itu yang melakukan pengawasan ketat ya terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang A juga oke, itu dia melakukan koordinasi dan kerjasama dengan apa ya, dia nanti lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kali ya. Mungkin dia punya satu kegiatan, satu tim untuk memberikan sosialisasi pendampingan agar orang-orang di suatu instansi tidak terpapar paham radikalisme. Nah, di sini yang kurang tepat itu yang B sama yang C. Apalagi yang C ya, C itu terlalu pasif. Kenapa malah nunggu laporan? Tunggu ada kejadian yang tidak mengenakan dulu baru ditindak. Itu kan keliru. Ya. Nomor 9. Sesuai dengan makna negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD, maka negara Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, dan religiositas. Dalam pengertian inilah maka negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara berkebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Oh, ini cuma pengantar, padahal soalnya di sini. Ketika kamu memiliki tetangga yang berbeda agama denganmu, pada suatu hari dia mengalami musibah kebakaran rumah sehingga menyebabkan kehilangan tempat tinggal, maka sebagai bagian dari masyarakat, sikap Anda adalah saya yakin solidaritas dari masyarakat sangat tinggi sehingga sudah banyak warga yang akan membantu tetangga tersebut. Poin satu ini kayak yang tadi ya, yang tetangga kita tadi berbeda agama, eh, berbeda agama dan kena musibah sama tuh pola pilihannya kayak tadi.
Yang B, saya akan ikut membantu kegiatan dalam memperbaiki rumah tangga tersebut dengan segenap dan tenaga dan materi yang saya miliki karena tindakan ini adalah bentuk toleransi umat agama. Poinnya dua, C, saya akan mengajak masyarakat untuk ikut menyumbang agar dapat membantu meringankan beban tetangga yang terkena musibah kebakaran. Poinnya tiga. Yang D, saya akan mengingatkan ketua RT setempat untuk memberikan bantuan kepada tetangga yang terkena musibah. Poinnya empat. Yang E, saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dan turut mengajak masyarakat agar turut memberikan sumbangan ini dengan dikoordinir oleh ketua RT. Nah, ini juga sama kayak tadi ya, yang nomor sebelumnya. Oke, yang di sini kita itu paling tinggi. Paling tinggi itu yang D, ikut berpartisipasi, mengajak masyarakat, dikoordinir oleh ketua RT. Oh, aku menangkap nih. Yang B. Yang B kenapa dia poinnya rendah? Karena terang-terangan menyebutkan karena tindakan ini adalah bentuk toleransi umat beragama. Seakan-akan kayak mau nunjukin, oh ini loh, bentuk toleransi dari aku kayak gini loh. Padahal nggak usah disebutin. Tidak perlu disebutkan niatnya seperti apa. Langsung aja secara tulus mengajak masyarakat, secara tulus memberikan bantuan, memberikan sumbangan. Tuh, ya. Kayak tadi kan juga bla 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 bla, karena tindakan ini adalah bla 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 bla. Itu poinnya rendah karena ibaratnya kayak mencari validasi. Padahal mah nggak usah. Kayak gitu. Oke, nomor 10. Anda memiliki rekan kerja satu angkatan penerimaan CPNS yang sudah sangat akrab. Ternyata saat upacara peringatan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Anda melihat rekan Anda tersebut tidak melakukan hormat bendera saat momen penghormatan kepada bendera merah putih. Sikap Anda adalah yang A, melaporkan kepada atasan dan direktur agar rekan tersebut dipanggil. Yang B, melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila, poinnya 5. Yang C, mendukung rekan kerja Anda karena menghormati bendera adalah togut. Satu, D, mendiamkan saja karena hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi, poinnya 2. Yang E, langsung menelpon pihak berwajib. Jadi teman-teman ada yang tahu togut itu apa? Togut itu istilah apa sih artinya? Nah, kita cek. Oh ini nih. Togut itu secara makna istilah adalah setiap objek atau makhluk yang dikultuskan secara berlebihan sehingga membuat manusia mendurhakai aturan Allah. Sehingga membuat manusia dianggap musyrik gitu. Nah, kalau konteksnya bendera merah putih itu kan ya wajar aja dihormati karena lambang negara kan, simbol negara. Terus juga penghormatannya berupa hormat, gestur hormat, toh enggak yang sampai disembah-sembah. Nah, itu adalah istilah yang digunakan kelompok ekstrem tadi yang kayak HTI itu. HTI itu setahu aku ya, dia nggak mengakui lambang-lambang ya lambang-lambang kenegaraan karena dia hanya mau sistem negaranya diganti menjadi sistem keagamaan, sistem Islam gitu. Oke, yang C sama yang D udah pasti jelek ya. Yang C itu masa mendukung. Ya enggak lah. Yang D juga masa mendiamkan saja. Jangan dong. Terus ada aksi nyatanya. Yang paling tinggi itu yang B, melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja diberikan pembinaan ideologi Pancasila. Ada itu paling oke, paling aman lah. Dan paling tinggi poinnya. Harusnya ini sih, harusnya ada opsi untuk menegurnya terlebih dahulu. Tapi kalau tadi tentang radikalisme ya itu yang paling tinggi biasanya emang terkait dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang, pihak yang berwajib. Jadi kita ngikut aja. Kemudian nomor 10 ini yang paling tinggi poinnya itu melaporkan dan mengusulkan kepada atasan agar rekan kerja tersebut diberikan pembinaan ideologi Pancasila. Oke, nomor dari nomor 6 sampai 10 ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Waktu kita tinggal 10 menit, teman-teman. Ada yang mau didiskusikan? Atau ini kalau nggak ada yang tanyain, aku yang nanya nih. Review. Kalau ada, oh ini kan kita bahas tentang radikalisme sama toleransi ya. Kalau ada misal rekan kerja yang yaitu memprotes suara sound system masjid di kantor yang mengganggu kerja di kantor, terutama bagi yang beragama muslim. Teman kita yang non-muslim menyatakan keresahannya kalau suara dari masjid itu mengganggu. Kira-kira sikap kalian seperti apa? Silakan jawab di chat. Aku ulangin. Misal Anda adalah pegawai biasa nih, pegawai biasa di suatu kantor, ya.
punya temen non-muslim. Nah, di kantor itu ada masjid, yang dimana masjidnya, sound systemnya itu cukup keras, entah ketika azan ataupun ketika ada agenda lain. Soundnya cukup keras, cukup mengganggu, dan teman kalian mengutarakan atau apa ya, curhat lah kalau mereka tuh terganggu sama suara dari sound system masjid. Sikap kalian kayak gimana? Coba aku tunggu sampai 2056 ya. 2055. Ayo, ayo. Nah, nggak apa-apa, jangan takut buat salah. Nggak ada jawaban salah, semua jawaban ada poin kan, bukan? Nggak ada nilai nol, nggak ada nilai minus, semua jawaban dikasih nilai. Oke, oke. Nggak ada yang tak tungguin sampai 2055. Oke, sudah 2055. Bingung ya? Udah nggak apa-apa. Oke, kalau dari aku ya, memberikan arahan, eh, mau ngasih, mau ngasih poin-poin, kalau misal pertanyaan kayak gitu tadi, oke, minta maaf kepada, nah, persis sama yang mau aku sampaikan. Kalau misal ini sih ada, kalau misal kasusnya itu teman kita yang non-muslim menyampaikan keluhannya dengan baik, sopan santun ya. Ya kita juga memberikan feedback yang juga sopan. Kita minta maaf. Oh iya ya, iya sih aku juga merasa berisik sih. Kita validasi apa yang dia rasakan. Kita berupaya buat empati dengan dia. Kita bayangkan jadi dia ya kan. Kemudian kita sampaikan kepada takmir masjidnya atau panitia di masjidnya gitu. Kalau kita merasa suara dari dalam masjidnya itu cukup mengganggu, alangkah baiknya sound sistemnya diperbaiki, misal, atau volumenya dikecilkan, dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya tidak perlu orang lain dengar itu pakai sound system internal saja, biar nggak mengganggu orang-orang di sekitar, biar orang lain nggak ilfil sama tempat ibadah. Masa tempat ibadah, tapi kenyataannya hari-hari malah mengganggu orang, kan nggak bagus. Ya sudah baik, keren. Meminta maaf pada rekan non-muslim dan menyarankan supaya volume suara masjid dikecilkan atau disesuaikan agar tidak terlalu bising dan enak didengar, lebih enak didengarnya. Siap, siap. Bagus, bagus, bagus. Dan apa ya, kita juga jangan merasa disalahkan, ya, jangan merasa disalahkan, jangan tersinggung, tidak perlu tersinggung. Kan sound masjid bukan hal yang sakral, bukan hal yang selalu benar sound masjid loh. Masa kita anti kritik dengan hal seperti itu kan nggak aneh. Itu intinya jangan baperan. Oke, iya, tinggal 2 menit lagi. Sebelum aku tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Apakah ada yang mau nanya? Ada yang mau dikonfirmasi? Nah, stop share ya. Hmm. Ya udah, kalau nggak ada, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Untuk nomor 11 sampai 20. Nanti bagi teman-teman yang belum bisa akses Tosca, bisa menghubungi ke adminnya, Mbak Aprina, minta tolong diarahkan.
ini akses ini untuk apa namanya retest prosesnya di menu yang mana gitu ya, biar kita ketika Zoom berikutnya bisa langsung mulai dengan lancar. Sambil aku juga berupaya buat memperbaiki PPT-nya biar nanti kesannya kayak misal retest baru bisa, kita tuh kayak kuis gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang disampaikan, mungkin aku cukupkan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf kalau aku ada kesalahan, karena tadi dibuka dengan doa, langkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Doa semoga kita bisa menerima pelajaran pada malam hari ini dengan baik dan tidak melupakan apa yang disampaikan oleh pengajar. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekali lagi terima kasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Silakan lanjut kegiatan teman-teman. Aku ini meeting call. Terima kasih.